Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai pada puncak materi, yaitu core of the core ya. Intinya inti dari ekonomi pasar adalah hukum perdagangan. Nah, karena banyak yang harus kita bahas, maka pembahasan hukum perdagangan ini kita pecah jadi dua. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu hukum perdagangan bagian 1. Ini adalah ekonomi pasar syariah lapis yang ke-8 ya. Nah, sebagai pengantar, perdagangan merupakan inti dari mekanisme pasar syariah yang memiliki peran paling sentral. Sebab hampir semua aktivitas ekonomi akan bermuara pada proses perdagangan atau jual beli. Jadi semua sektor nanti muaranya pasti perdagangan. Sektor perusahaan akan memproduksi berbagai macam barang dan jasa, tujuannya untuk diperdagangkan. Jadi nggak mungkin petani itu menanam padi di kebun kita, ambil cangkulnya. Itu lagu. Nggak mungkin petani itu menanam padi semuanya untuk dikonsumsi sendiri. Yang dikonsumsi itu justru jauh lebih kecil daripada yang diperdagangkan. Pabrik-pabrik konveksi bisa membuat baju banyak sekali, ribuan, itu tidak untuk dipakai sendiri. Yang dipakai itu jauh lebih kecil daripada yang diperdagangkan. Termasuk di sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhannya semua dibuat sendiri. Dia masak sendiri, dia menanam jagung sendiri, menanam padi sendiri, menjahit baju sendiri, gitu loh. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu juga dipenuhi dengan membeli, dengan proses perdagangan. Dengan demikian, proses perdagangan memiliki peran paling sentral dalam aktivitas ekonomi. Peran paling sentral dalam menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? Inti dari perdagangan itu kan pertemuan antara penawaran dan permintaan. Barang di pasar. Jadi berkali-kali kita ingatkan bahwa pasar itu tidak hanya fisik ya, tidak hanya bersifat fisik. Tapi setiap pertemuan permintaan dan penawaran itu disebut pasar. Nah, yang jadi masalah apa? Mekanisme perdagangan dapat dikatakan tidak ada masalah kalau proses transaksi jual beli itu bisa berlangsung secara adil atau fair. Nah, fakta yang ada menunjukkan bahwa dalam mekanisme pasar bebas, proses-proses perdagangan yang adil selalu mengalami distorsi, penyimpangan. Makanya kenapa sampai ada 8 lapis perlindungan itu supaya nggak menyimpang. Ternyata apa yang dijanjikan oleh ekonomi pasar bebas untuk bisa mewujudkan keadilan pasar itu jauh panggang dari api. Tidak pernah terwujud sama sekali dalam realitanya. Selalu terjadi distorsi. Nah, distorsi itu pasti menyebabkan ada pihak yang terzolimi dan ada pihak yang menzolimi. Nah, distorsi pasar itu kejadiannya bagaimana? Ternyata distorsi pasar itu dapat selalu terjadi ya. Penyebabnya itu apa?
nafsu keserakahan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perdagangan. Jadi semua yang masuk ke dalam pasar, orang kapitalis itu nafsunya sama, pengennya menguasai pasar. Itu khas kapitalis. Jadi kalau sudah ambisi menguasai pasar itu muncul, itu berarti karakter aslinya kapitalis. Dan nafsu penguasaan pasar itu tidak hanya dari pedagang saja. Bisa dari pihak pedagang, bisa dari pihak pembeli. Bisa dari pedagang, bisa dari konsumen. Nah, distorsi pasar itu dapat terjadi jika ada pihak yang ingin menguasai pasar dan menutup peluang dari pelaku-pelaku pasar yang lain untuk masuk ke dalamnya. Nah, perilaku ini biasa dikenal dengan monopoli pasar. Kalau nanti itu dalam bentuk kartel ya, beberapa perusahaan besar itu nanti bersepakat membentuk kartel, itu nanti disebut oligopoli. Seperti yang terjadi itu kan, misalnya saja perusahaan otomotif ya, nanti ada nanti ada sama-sama mobil ya, beberapa merek itu melakukan kartelisasi gitu loh, sehingga tidak ada persaingan. Mereka kalau mau naik ya naik bareng-bareng, harganya dinaikkan naik bareng-bareng, nggak ada kompetisi bebas, itu namanya oligopoli. Motor juga begitu. Jadi kayaknya merek motor banyak tapi tidak ada persaingan bebas. Itu namanya terjadi oligopoli karena ada kartelisasi. Kecenderungannya semakin monopolistik itu keuntungannya semakin besar. Mereka ingin menguasai dan mengendalikan pasar. Nah, bagaimana proses terjadinya monopoli atau oligopoli itu? Nah, ini ketika sudah masuk lingkaran paling kecil ya, lingkaran 8. Asumsinya kalau lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah benar-benar ditegakkan, masih ada kemungkinan lapis 8 itu masih menyimpang, masih terjadi distorsi. Yaitu apa? Jika ditelusur akar masalahnya akan bermuara pada satu unsur, yaitu terjadinya penipuan atau kecurangan. Nah, nanti fokus dari hukum perdagangan itu menghilangkan ini loh. Hal-hal yang bisa memunculkan terjadinya penipuan atau kecurangan itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, intinya begitu. Apalagi sudahlah ada unsur penipuan, kecurangan, kemudian lapis-lapisnya belum ditegakkan. Masih ada lapis yang kedua, yaitu didukung oleh jantungnya ekonomi kapitalis, yaitu apa? Bank dan pasar modal. Maka kalau penipuan, kecurangan itu didukung dengan permodalan yang besar, hasilnya lebih dahsyat lagi, itu lebih mengerikan lagi. Contohnya apa? Misalnya ada produk sebenarnya nggak berkualitas. Dulu istilahnya apa? Produk ciki-cikian. Mohon maaf ini nyebut merek. Dulu itu kan sangat terkenal. Itu sudahlah makanannya tidak bergizi. Itu mungkin ya dari segi kualitasnya juga sebenarnya aslinya nggak enak, nggak bergizi. Itu biaya produksinya sangat murah. Tapi cukup paling nanti andalannya apa? Dikasih apa? MSG yang banyak. Dikasih apa? Monosodium glutamat yang banyak. Itu kan bikin rasanya jadi enak dan bikin ketagihan terus. Tapi dibungkus dengan bungkus yang mewah, yang rapi, didukung dengan apa? Iklan yang sangat masif. Muncul di media, muncul di televisi, langsung menguasai pasar.
Membuat apa? Membuat harganya bisa didongkrak untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Produk-produk jasan pasaran hilang itu. Hilang, nggak laku. Semua dikuasai produk pabrikan. Jajan-jajan anak-anak sudah dikuasai pemodal besar, padahal produknya tidak berkualitas, harganya mahal, laku keras. Nah, itu bisa menjadi indikator bahwa sudah terjadi distorsi pasar. Distorsi pasar. Nah, ini salah satu indikator dari distorsi pasar itu seperti itu. Yaitu apa? Ukurannya kalau ada produk yang sebenarnya tidak berkualitas, ecek-ecek, murahan, tapi kok laku keras, harganya mahal, itu sudah harus memunculkan kecurigaan. Ini mesti ada yang nggak beres. Itu indikator ciri-ciri terjadinya monopoli atau oligopoli. Oleh karena itu, yang disebut perdagangan yang adil itu seperti apa? Perdagangan yang adil itu hanya bisa terjadi kalau proses terjadinya supply dan demand, proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli itu bisa berlangsung secara sempurna. Nah, inilah yang menjadi misi utama dari materi hari ini. Yaitu apa? Kalau tidak ada unsur penipuan, tidak ada rekayasa dalam permintaan, tidak ada rekayasa dalam penawaran, tidak ada rekayasa dalam pemasokan barang, tidak ada tekanan, tidak ada keterpaksaan dari kedua belah pihak. Itulah yang namanya pasar yang adil sesuai dengan amanah An-Nisa 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta antara sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Jadi inti perdagangan itu saling ridho, benar-benar diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Inti dari ekonomi Islam juga begitu, sama. Mirip-mirip dengan ekonomi pasar bebas. Oleh karena itu, semua unsur yang bisa menghalangi pertemuan permintaan penawaran secara sukarela itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, Islam punya kepentingan menata perdagangan itu sampai berlapis-lapis lagi. Sudah ada 7 lapis, lapis yang ke-8 ternyata berlapis-lapis lagi. Agar perdagangan dapat berjalan dengan adil, maka penataan perlu dilakukan. Lapis pertama, peran negara, yaitu apa? Larangan tasir. Yang B, harus ada operasi pasar. Yang C, tidak perlu ada pungutan pajak. Nah, kalau pajak ini benar-benar nanti tidak boleh. Nah, ini namanya pajak tidak langsung. Nanti akan ada pajak langsung, pajak tidak langsung. Nanti semester 3 itu kita perjelas. Dalam Islam itu memang nanti masih ada pajak. Dalam keadaan darurat. Tapi itu hanya boleh untuk pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung udah nggak boleh. Nah, ini lapis pertama, peran negara. Kemudian yang kedua apa? Masih ada lapis kedua, yaitu peran qadhi muhtasib. Atau yang biasa disebut qadhi hisbah. Qadhi muhtasib. Qadhi itu hakim ya. Dalam Islam hakim itu ternyata ada 3 macam. Atau qadhi itu ada 3 macam. Tidak seperti sekarang, hakim itu hanya
maunya kerja di pengadilan. Nyidang itu di pengadilan. Kalau dalam Islam enggak. Ada qadhi biasa, ada qadhi muhtasib, ada qadhi madzulim. Nah, ada qadhi atau hakim yang tugasnya itu apa? Keluar masuk pasar gitu. Blusukan di pasar, itu tugasnya qadhi. Tapi bukan blusukan digorong-gorong ya. Bahaya itu, bahaya. Nanti kecemplung gimana. Nah, tugasnya qadhi muhtasib yaitu apa? Mengontrol penjual dan pembeli, kemudian mengontrol penjual, yang ketiga mengontrol pembeli. Nah, kalau qadhi muhtasib nggak ada, ya nanti nggak bisa menegakkan aturan-aturan perdagangan. Nah, ini dua lapis yang harus diatur oleh negara di dalam menegakkan keadilan pasar. Oke, kita lihat peran qadhi muhtasib kalau diperinci tadi ternyata menjadi banyak ya. Tadi ada apa? Mengatur penjual dan pembeli sekaligus, ada aturan untuk penjual saja dan pembeli saja. Ini munculnya nggak sesuai dengan urutannya. Saya keluarkan dulu. Nah, jadi peran qadhi muhtasib yang pertama mengontrol penjual dan pembeli. Nanti ada 3 yang harus dipastikan oleh qadhi muhtasib, yaitu memastikan jual belinya harus sesuai dengan hukum syariat. Yang kedua, untuk penjual dan pembeli larangan judi atau maisir, kemudian yang kedua larangan tahrir atau gharar ya, larangan gharar. Terus mengontrol penjual ada 5 hukum, larangan riba, larangan ghaban fahisi, larangan ihtikar, larangan tadlis, dan larangan baik najasi. Mengontrol pembeli ada 5, larangan kanzul mal, larangan talaki rutban, larangan takdir, larangan tabzir, dan larangan tarif. Ada 5. Makanya harus 2 kali pertemuan. Oke, sekarang kita mulai dari peran negara. Jadi ada 2, yaitu peran negara dan peran qadhi muhtasib. Tadi sudah disampaikan peran negara ada 3 ya. Larangan tas'ir, kemudian operasi pasar, dan larangan pajak. Nah, untuk pajak nanti pembahasan lebih dalamnya di semester 3. Tas'ir itu apa? Tas'ir itu larangan bagi pemerintah mematok harga. Baik harga batas atas atau ceiling price maupun harga batas bawah atau floor price. Dua-duanya haram. Ini dasarnya dari hadis. Itu ternyata di zaman Nabi, di Madinah dulu pernah terjadi itu. Tuntutan untuk melakukan tas'ir. Jadi para sahabat menuntut pada Rasul sebagai kepala negara untuk mematok harga. Ini hadisnya ya. Qalan nasu, ya Rasulullah, gulas si'ru, fasa'ir lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'iru, al-qabidul basitur raziku, wa inni la'arju an alqallaha, wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadzlamatin fi damin wala malin. Masyarakat pada waktu itu, para sahabat menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, harga-harga mulai mahal, maka patoklah harga untuk kami. Mereka minta ada tas'ir, minta ada pematokan harga atas. Nah, kira-kira begitu. Karena harga naik terus. Apa jawab Rasul? Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga. Allah lah yang menyempitkan, melambangkan rezeki. Dan aku sungguh berharap bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezoliman pun, baik dalam darah maupun dalam
harta. Dari hadis ini bisa disimpulkan ternyata tas'ir itu masuk ke zoliman. Berarti tas'ir hukumnya haram. Rasul menolak karena apa? Itu dianggap tindakan kezoliman. Zolim gimana gitu loh. Ingat, yang dilindungi Islam tidak hanya satu pihak. Islam melindungi dua pihak. Tidak hanya melindungi pembeli saja, Islam juga melindungi penjual. Kalau Rasul itu melakukan tas'ir, berarti menzolimi penjual. Berarti nanti penjual menjual barang tidak atas keridoannya. Padahal dasar jual beli itu harus antarodin, tidak boleh ada keterpaksaan. Kalau pemerintah sampai melarang menjual harga di atas harga patokannya, itu menzolimi penjual sebenarnya. Rasul tidak mau. Makanya Rasul mengatakan sesungguhnya yang berhak mematok harga itu Allah. Maksudnya kembalikan pada mekanisme harga. Kembalikan pada sunatullah. Nah, nanti harga melambung tinggi terus gimana? Kasihan pembelinya. Nah, itulah dibutuhkan ada aturan kedua, yaitu operasi pasar, gitu loh. Siapa yang melakukan nanti Baitul Mal? Nanti semester 3 banyak bicara Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu akan bertindak sebagai penjaga harga di pasar dengan operasi pasar, bukan dengan tas'ir. Ketika terjadi panen raya, sehingga supply melimpah, penawaran melimpah, seperti sekarang ini, baru panen raya kok pemerintah malah ngimpor beras. Ya itu kan membunuh petani. Harusnya melakukan operasi pasar. Kalau panen raya, supply melimpah, itu mesti harga jatuh. Kasihan itu petani. Mesti petani yang teriak-teriak, minta tas'ir, yaitu apa? Pematokan harga bawah, floor price. Tapi itu haram. Yang harus dilakukan pemerintah apa? Pemerintah harus memborong barang-barang tersebut dengan harga yang ya tidak jauh-jauh dari harga pasar, kemudian disimpan di gudang Baitul Mal. Kebijakan ini tujuannya untuk mengurangi supply barang-barang di pasar sehingga barang tidak terlalu jatuh harganya. Nah, pihak produsen tidak terlalu diragukan dengan melimpahnya panen raya. Tapi konsumen juga masih bisa menikmati harga murah. Tapi tidak murah banget lah. Sampai kalau pas panen raya kemarin itu di Magelang, sampai sayur-sayur dibuangi di jalan raya, dibuangi itu. Itu nggak cuma murah lagi, gratis. Kasihan kan petaninya. Udahlah biayanya sangat banyak. Mereka kerja siang malam. Dijual. Itu ketika diwawancarai, kok sampai dibuang kenapa? Ya, ongkos untuk bayar kuli angkut saja itu per kilo Rp400. Masa dijual di pasar harganya Rp300? Gimana itu? Kasihan. Ini harus ada operasi pasar. Sebaliknya, itu nanti kalau terjadi paceklik gitu loh. Jadi pemborongan ini ditujukan untuk persediaan ketika musim paceklik yang mengakibatkan harga-harga naik, terjadi inflasi. Karena apa? Jumlah barangnya sedikit. Nah, ini kan bisa, pemerintah bisa menambah supply dengan apa? Membuka gudang-gudang penyimpanan tadi. Sehingga harga tidak melambung tinggi. Nah, di sini konsumen tidak dirugikan dengan harga yang tinggi, produsen juga tidak terlalu rugi, masih bisa menikmati harga yang tinggi, tapi tidak tinggi banget. Nah, ini pentingnya operasi pasar. Kemudian yang ketiga, tidak perlu ada pemungutan pajak. Jadi pemerintah dalam sistem ekonomi Islam tidak perlu memungut berbagai pajak beserta turunan-turunannya.
Jadi ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak boleh dilimpahkan pada orang lain. Contohnya apa? Pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak bumi bangunan, pajak kekayaan, pajak bermotor, pajak balik nama, pajak dividen, pajak bunga deposito. Tapi ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bisa dialihkan pungutannya kepada orang lain. Nah, ini kan pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, cukai, pajak impor, pajak ekspor, biaya materi, pita rokok, pajak tontonan, dan sebagainya. Nah, yang terkait dengan perdagangan ini pajak tidak langsung, ini harus dihapuskan semua. Kalau pajak langsung, itu nanti masih ada yang boleh dalam kondisi darurat. Kenapa? Nanti pengaruhnya pada harganya menjadi tidak sesuai dengan harga pasar, sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Itu membuat harganya jadi terlalu tinggi. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu peran Qadhi Muhtasib. Ada 3 tadi, mengontrol penjual pembeli, penjual saja, dan pembeli saja. Sekarang kita lihat pengontrolan penjual pembeli itu ada 3, kita baru 1A. Yaitu pengaturan jual beli harus sesuai dengan syariat Islam. Makanya harus tahu hukum-hukum jual beli. Jual beli menurut bahasa itu adalah mutlaqul mubadalati. Au i'ta'u syai'in fi muqabalatin syai'in akhar. Pertukaran secara mutlak atau memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Jadi jual beli itu intinya barter, sebenarnya tukar menukar. Nah, jual beli menurut istilah syara adalah mubadalatun malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Pertukaran harta dengan harta yang bisa menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Ini nanti di semester 6 akan dibahas lebih dalam lagi. Jadi inti dari jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan harta. Berarti boleh uang dengan harta, boleh harta dengan harta. Yang bisa menimbulkan perpindahan kepemilikan. Maka yang menjadi ukuran jual beli itu sah apa? Berpindahnya milik secara sempurna. Maka nanti kalau ada unsur-unsur yang menghalangi kepemilikan secara sempurna, itu jatuhnya kalau tidak batal ya fasad. Harus hati-hati. Oke, sekarang masuk rukun jual beli. Selalu ada 3 ya untuk muamalah. Al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Yang kedua ma'qud alaih atau makhalul akad. Yaitu apa objeknya? Objek jual beli adalah al-mabi atau barang dagangan. Yang ketiga sigot, ijab dan qabul. Setiap rukun selalu ada syarat-syarat yang muncul yang harus dipenuhi. Kita lihat rukun pertama, syaratnya apa? Syaratnya ada 3, yaitu berakal. Jadi tidak boleh jual beli dengan orang gila. Atau mabuk, itu nggak boleh. Kalau miras dilegalkan banyak mabuk, ya nggak bisa jual beli dengan orang mabuk. Yang kedua mumayyiz, ya minimal sekitar 7 tahun lah, sekitar 7 tahun. Yang ketiga mukhtar. Nah ini tidak boleh ada paksaan. Makanya tasir nggak boleh, kenapa? Melanggar mukhtar ini. Termasuk pajak itu nggak boleh, kenapa? Karena tidak ridho. Kalau penduduk nggak rela, nggak boleh ditarik. Tapi itu pembahasan semester 3 nanti. Oke. Sekarang rukun kedua, syaratnya, nah ini paling banyak ya.
Yang paling berat itu selalu rukun kedua, objek akad. Pembahasannya selalu paling rumit, paling rinci. Nah, objek akad yaitu al-mabi atau barang dagangan itu ada 6. Yang pertama, barangnya harus suci, bukan najis. Yang kedua, barangnya bisa dimanfaatkan atau intifa'u bihi. Yang ketiga, barangnya sudah milik yang berakad atau milkiyatul akid. Yang keempat, dapat diserah terimakan atau taslim. Yang kelima, barangnya diketahui atau maklum. Yang keenam, barangnya makbud atau sudah dipegang oleh penjual. Baik, kita lihat satu-satu dalil-dalilnya dan penjelasannya. Untuk syarat pertama, barangnya harus suci atau tohir, bukan najis. Dalilnya adalah Al-Ma'idah 90. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Ini sebenarnya lengkapnya kan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu rijzun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu lengkapnya begitu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, minuman keras ya, kemudian berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian kebalik ya, mengundi nasib dengan anak panah. Jadi berkorban untuk berhala, benar ya, mengundi nasib dengan anak panah, rijzun kata Allah, itu keji atau kalau diterjemahkan najis, ada terjemahkan najis. Itu adalah perbuatan najis, keji. Min amalis syaiton. Itu bagian dari perbuatan-perbuatan setan. Makanya minuman keras itu memang perbuatan setan. Makanya saya pernah menyampaikan, berarti membuat minuman keras itu ya membuat pabrik setan. Nah, kemudian perintahnya apa? Fajtanibu, hunya itu, hunya kembali kepada rijzun tadi. Jauhilah najis itu, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Hadis dari Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamru. An bai'il khamri wal khinziri wal maitati wal asnami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli khomer, babi, bangkai, dan berhala. Kesimpulannya, barangnya harus suci, tidak boleh najis. Nah, sekarang yang berat itu apa? Banyak barang najis yang diperjualbelikan, contohnya pupuk kandang. Nah, ini yang sering ada di masyarakat. Itu barang najis berarti nggak boleh diperjualbelikan. Terus yang banyak juga itu minyak wangi. Minyak wangi banyak mengandung alkohol atau etanol, itu juga najis. Nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau alkohol itu untuk obat-obatan masih boleh, hukumnya makruh. Untuk obat batuk misalnya itu boleh. Untuk hand sanitizer itu boleh. Makruh. Maknanya kalau ada yang lain sebaiknya itu ditinggalkan. Tapi kalau tidak untuk obat-obatan hukumnya haram. Itu yang berat ya. Oke, yang kedua. Intifa'u bihi. Yang dimaksud bisa dimanfaatkan adalah dimanfaatkan secara syar'i. Intifa'an syar'iyan. Jadi barang tersebut harus barang yang sah diperjualbelikan, misalnya jual beli kambing, sapi, baju, mobil, dan lain-lain. Maka kaidah fikih, kullu ma
hurrima 'alal ibadi fabai'uhu haramun. Apa-apa yang diharamkan untuk seorang hamba, maka memperjualbelikannya juga haram. Nah, ini harus hati-hati ya. Yang banyak terjadi apa? Ini enggak ditulis. Misalnya jual beli kucing. Jual beli kucing itu haram. Karena apa? Karena kucing itu haram dimakan. Maka memperjualbelikannya juga haram. Jadi memperjualbelikan patung, anjing, homer, kotoran, kucing, burung hantu, raja wali, itu semua haram hukumnya. Itu disebut barang yang tidak bermanfaat secara syar'i. Walaupun menurut akal manusia ya bermanfaat. Tapi secara syar'i dilarang, maka memperjualbelikannya juga dilarang. Nomor 3. Ini nanti semua harus dikontrol qadhi muhtasib. Nanti kalau ada yang jualan kucing di pasar, ya harus dikasih peringatan, harus dilarang gitu loh, nggak boleh. Kalau melanggar dihukum nanti. Bisa dihukum di tempat kalau qadhi muhtasib itu. Bisa langsung dicambuk atau langsung didenda. Yang ketiga, harus sudah menjadi milik orang yang berakad. Nah, dalilnya ini sangat terkenal. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang belum menjadi milikmu. Ma laisa indak itu maknanya bisa dua. Barang itu bukan milikmu atau barang itu tidak ada di sisimu. Nah, inilah yang harus dipahami. Berarti apa? Nanti dropshipping, kok dropshipping? Dropshipper itu nggak boleh. Kalau modalnya cuma foto, diunggah, dijual itu nggak boleh karena belum memiliki barangnya. Kecuali dengan akad pesan. Nah, itu rinciannya nanti jual beli pesan di semester 6, insya Allah. Wah, lama banget. Jadi, ini untuk syarat ketiga. Syarat keempat, taslim. Barangnya bisa diserah terimakan. Ini dalilnya masih sama. La tabi ma laisa indak, tapi menggunakan makna yang kedua. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Maksudnya, kamu tidak berkuasa atasnya. Contohnya apa? Menjual budak yang melarikan diri. Atau menjual burung yang terbang. Nah, itu nggak bisa diserah terimakan. Menjual ayam yang melarikan diri. Oke, nomor 5. Yang nomor 5, barangnya harus maklum, jelas. Lawan dari jelas apa? Ghoror, tidak jelas. Dalilnya, la tastarus samaka fil ma'i fa innahu ghororun. Janganlah kamu membeli ikan yang masih di dalam air, karena itu ada unsur ghoror atau uncertainty, tidak pasti. Contoh lain, jual beli buah-buahan di pohon yang belum berbuah, namanya ijon. Itu juga dilarang. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il samri kata yabdu solahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan yang belum nampak kematangannya. Masih hijau aja nggak boleh. Kenapa? Ada unsur ghoror. Nanti kalau ngambilnya setelah matang itu ada kemungkinan rontok. Itu kan ghoror namanya, tidak pasti. Atau membeli ikan dalam kolam, nggak jelas itu, nggak pasti. Kenapa? Ya, ikannya banyak apa sedikit nggak kelihatan. Kecuali kalau kolamnya bening, nah itu boleh. Kalau kolamnya keruh, nggak boleh. Nomor 6, nah ini yang agak berat, barangnya harus makbut, sudah dipegang oleh penjual. Dalilnya, yang pertama, wa kunna nastari to'ama min rubbani jizafan panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an nabi'ahu hatta nangkulahu min makanihi. Dulu kami pernah membeli makanan dari para pengendara secara borongan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami bisa memindahkannya dari tempat penjual pertama. Dalil kedua, an Hakimin bin Hisam radhiyallahu anhu annahu qol qultu ya Rasulullah inni astari buyu'an fama yakhillu li minha wa ma yukharrimu alayya qala fa idza staraita bai'an fala tabi'hu hatta takbiduh. Dari Hakim bin Hisam dia berkata, aku bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli. Apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Rasul menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi sebelum kamu terima barang itu. Kata takbidoh, sebelum kamu memegang, menerima barang itu. Jadi Nabi mengatakan, fala tabi'hu hatta takbidoh. Janganlah kamu menjual kembali sebelum kamu menerimanya. Tapi ini masih ada satu catatan, yaitu apa? Ternyata barang itu ada dua macam. Yaitu yang pertama apa? Yang disebut barang misliat ya. Barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung ketika mentransaksikannya. Jadi untuk menjualnya itu perlu ditakar dulu, atau ditimbang dulu, atau dihitung dulu. Contohnya apa? Beras, jagung, buah, gula, kopi. Itu barang yang tidak sah dijual sebelum makbut oleh penjual. Nomor dua, barang kimiat, yaitu barang yang tidak perlu ditakar, ditimbang, dihitung. Contohnya tanah, mobil, rumah, hewan tunggangan, dan lain-lain. Barang ini sah dijual walaupun belum makbut oleh penjual. Ternyata tidak semua barang yang wajib makbut. Hanya yang wajib makbut itu hanya barang misliat, yaitu barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung. Oke, sekarang yang rukun ketiga, syaratnya ada 4. Ijab kabul itu yang pertama syaratnya muwafiq, yaitu apa? Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul. Contoh yang tidak sah apa? Misalnya penjual bilang, saya jual harganya 10.000. Dijawab, ya saya beli dengan harga 5.000. Itu tulalit, nggak nyambung. Tidak sah. Nomor 2, harus satu majelis akad. Ketika ijab dan kabul harus masih di majelis akad. Contoh yang tidak majelis akad apa? Misalnya penjualnya di counter handphone misalnya. Saya jual handphone ini harganya 5 juta. Ternyata nggak dijawab, malah saya tak nanya istri saya dulu ya. Dia keluar di parkiran, ternyata 5 juta mau nggak mau. Kemudian kembali ngomong, ya saya mau 5 juta. Itu tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Antara ijab dan kabul terpisah majelis akad. Jadi caranya gimana supaya sah? Harus diulang lagi. Tadi harganya berapa? Tanya lagi. 5 juta. Oh iya, saya beli 5 juta. Nah, itu baru ijab dan kabulnya satu majelis akad. Yang ketiga harus tidak ada pemisah antara ijab dan kabul. Jadi jangan diajak ngobrol dulu. Gitu. Harganya berapa? 5 juta. Terus ngobrol mana-mana gitu. Ya, saya mau. Itu nggak nyambung, ada fasil nanti. Yang keempat, antara penjual dan pembeli sama-sama mendengar ucapan keduanya. Oke, ternyata jual beli itu tidak hanya satu macam ya. Tadi sudah dijelaskan, tapi ini nanti perinciannya di semester 6. Ada jual beli kontan, itu yang kita jelaskan tadi. Baik munjis as-saman. Baik munjis as-saman itu jual beli yang mensyaratkan harganya di depan, barangnya juga di depan. Yang kedua ada jual beli kredit. Ternyata itu boleh juga. Namanya baik mu'ajjal as-saman.
baik mu'ajjal as-saman. Walaupun ini ada komanya, tetapi maksudnya adalah hamzah ya. Bukan mu'ajjal. Kalau pakai ain itu di depan, bayarnya di depan. Ini jual beli di mana harganya dibayar di belakang. Baik mu'ajjal as-saman. Yaitu jual beli mensyaratkan pembayaran harganya itu kemudian. Namanya kredit, jual beli kredit. Yang ketiga, jual beli dengan barangnya diserahkan kemudian. Namanya jual beli pesan. Itu boleh tadi. Tapi syarat dan ketentuan ada semuanya di sini. Namanya baik mu'ajjal al-masman. Bukan asaman, tapi al-masman. Yaitu barangnya yang mu'ajjal di belakang. Itu nanti dibahas dalam jual beli salam dan istisna. Di semester 6, insya Allah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Allah lumayan padat ya. Belum lagi besok masih ada part 2. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Ada pertanyaan langsung dari Ibu Heni. Monggo silahkan Ibu, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kebatilan sistem kapitalis itu makin nyata dengan materi perdagangan ini, Ustadz, yang inti dari jual beli syariah ini. Makin nyata kebatilan yang ada di sekitar kita. Itu saya bikin, bingung saya ngeliatnya. Karena secara tidak langsung, sekarang ini model bisnis kan serba online itu, Ustadz. Yang jualannya gambar, baik itu secara lewat marketplace maupun langsung gitu sama teman-teman gitu. Kan rata-rata jualannya gambar. Terus kita pesan. Terus pesan dikirim, kita bayar, transfer gitu. Mungkin itu masih nggak apa-apa ya Ustadz ya. Tapi yang tadi saya agak kaget itu mengenai dropshipper. Memang bukan saya yang jualan, tapi saya beli online, kemudian kirim ke sana gitu. Saya di Surabaya, penjualnya di Bandung, yang nerima barang di Jakarta gitu. Tahu-tahu orang terima barang gitu. Nah itu kan kalau tadi melihat berita seperti yang tadi disampaikan kan itu nggak boleh juga gitu. Saya jadi, waduh, ternyata niat baik saja tidak cukup gitu loh. Harus memenuhi hukum sesuai hukum syariat. Nah, dengan posisi sekarang seperti ini yang serba online, apa saja yang bisa disiasati tetap syariah tapi juga memuaskan semua pihak gitu loh. Kalau nunggu semester 6 masih lama ini Ustadz. Jadi kasih gambaran sedikit supaya kita nggak berlarut-larut melakukan kesalahan yang melanggar hukum syara itu yang saya sangat takutkan. Ternyata niat baik itu nggak tepat gitu. Itu pertanyaan satu. Yang pertanyaan kedua, kalau sekarang sering terjadi itu produk-produk pertanian, sayur-sayur misalnya, atau kayak telur, daging, itu kalau harganya murah, pembeli senang, tapi kita juga kadang mikir, ini kalau harga murah banget, kadang pernah tomat harga cuma 5.000 sekilo gitu. Ya Allah, kok murah banget ya, kesian petaninya dapat apa gitu. Sebaliknya, kadang-kala harganya mahal, cabai rawit sampai 125.000 sekilo ngalah-ngalahin daging. Tapi belum tentu petaninya harganya setinggi itu gitu loh. Nah, kira-kira di sini apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Iya. Yang pertama untuk jual beli online, yang paling penting itu memang nanti dilihat jenis barangnya. Barang itu sebenarnya nanti ada 3 macam.
Ada barang misliat, ada barang kimiat, ada barang ribawi. Nah, yang paling penting untuk online itu yang dipelototi harus barang ribawi dulu. Barang ribawi itu ada 6 ya. Emas, perak, gandum, juwaut, korma, garam. Nah, sekarang yang banyak terjadi itu jual beli online emas atau perak. Itu secara mutlak tidak boleh. Jual beli online emas dan perak itu tidak boleh. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualiannya. Harus ketemu langsung yad dan biyadin. Itu nanti semester 3 udah muncul itu. Karena itu terkait dengan hukum-hukum mata uang. Oke, kemudian 4 yang lain, gandum, juwarut, kurma, garam, itu barang ribawi yang harus yad dan biyadin juga. Sekarang yang banyak di Indonesia itu kurma. Berarti jual beli kurma online itu hukum asalnya tidak boleh. Karena kurma itu barang ribawi. Tetapi ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya diantaranya yang paling gampang, saya langsung nomor 3 saja. Kalau penjual dan pembeli sudah saling kenal, saling percaya, itu boleh secara online. Kalau enggak gitu, enggak boleh. Intinya gitu. Oke. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan dalam jual beli online, itu adalah sistem pembayarannya. Jadi selain barang ribawi, itu nanti yang harus dilihat sistem pembayarannya. Jadi yang tidak boleh terjadi dalam jual beli itu kalau utang ketemu utang atau tunda ketemu tunda. Nabi bersabda, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il kali bil kali." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli kali bil kali, yaitu utang ketemu utang, tunda ketemu tunda. Contohnya apa? Kalau jual beli online, yang sekarang banyak terjadi itu pembayaran setelah COD, itu tidak boleh. Jadi akadnya lewat online, kemudian bayarnya setelah COD, itu nggak boleh. Berarti terjadi kali bil kali. Karena kalau lewat online, itu kan penjual masih harus mengirim barangnya. Berarti ada tunda penerimaan barang itu. Butuh 3 hari, 4 hari baru sampai. Kalau penjual itu mengirim barangnya itu secara tunda untuk sampai di tangan pembelinya, kemudian pembeli juga membayarnya setelah barang sampai, itu berarti penjualnya punya kali atau menunda, pembelinya juga menunda. Itu tidak boleh. Berarti yang boleh apa? Harus salah satu mengalah. Salah satu mengalah. Kalau online, yang paling memungkinkan adalah pembelinya harusnya transfer dulu. Pembelinya harus transfer dulu. Supaya tidak terjadi kali bil kali. Tidak boleh setelah COD baru bayar. Jadi setelah ada akad, nanti transfer baru dikirim. Berarti kalinya hanya satu, yaitu penjual. Tapi pembelinya tidak terjadi kali, itu boleh. Salah satu mengalah boleh. Kemudian yang ketiga, kalau sistemnya pesanan itu harus hati-hati. Kalau penjual belum punya barang, boleh dengan akad pesan. Syaratnya apa? Akad pesan itu hanya boleh untuk barang misliat. Yaitu barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung, seperti produk-produk pertanian tadi. Itu boleh dengan akad pesan, tapi syaratnya apa? Tidak boleh dropshipping. Jadi, kalau penjual tidak punya barang, misalnya ada yang pesan beras. Pak Condro, saya beli beras. Oh, saya belum punya. Ya, saya pesan. Syaratnya apa? Kalau pesan, berarti supaya tidak terjadi kali bil kali, karena penjual belum punya barang, pembeli harus membayar cash di depan. Oke. Misalnya lewat online ya, cash di depan. Itu boleh. Kemudian penjual kan nyari barangnya. Misalnya barangnya di Bandung, tempatnya Mas Rahmat.
Ada beras nggak ada, 1 kuintal, tolong langsung dikirim ke Semarang. Nah itu nggak boleh, itu namanya dropshipping. Karena itu barang mislihat wajib makbut dulu. Jadi barang dari Bandung harus dikirim ke Jogja, ke tempat saya harus saya pegang dulu, saya terima dulu, baru saya kirim ke Semarang. Itu kalau mau pesan, syaratnya 2 tadi. Harus barang mislihat, bayarnya harus di depan, dan tidak boleh dropshipping, harus diterima dulu. Selesai. Wassalam. Gitu intinya jual beli online. Kalau bukan barang mislihat tapi makanan gitu Ustaz, misalnya ya keripik misalnya gitu, tapi ya hampir seperti dropshipper, pesan dibayar terus kirimnya bukan ke saya langsung tapi ke konsumen lain gitu, itu apa boleh Ustaz? Ya kalau keripik masih barang mislihat. Oh, masih mislihat. Harus diterima dulu, nggak boleh langsung dikirim. Ini kan yang kemarin ribut itu kan nasi Jumat itu kan. Nasi Jumat itu masuknya kategori makanan itu. Makanan masuknya mislihat. Jadi tidak boleh kalau yang sodakoh itu tidak nerima dulu itu tidak boleh. Jadi kalau sodakoh nasi Jumat itu harus nerima dulu, harus makbut dulu baru dikirim ke panti asuhan. Nah itu baru boleh. Kalau langsung dikirim oleh yang dipesan, penjualnya langsung saya sodakoh misalnya 10.000 kali 100. Kemudian tolong nanti langsung dikirim ke panti asuhan, itu tidak boleh karena apa? Karena belum diterima dulu oleh yang membeli itu kan. Kecuali diwakilkan, ada wakilnya dulu. Saya menunjuk wakil menerima kemudian mengirimkan ke panti asuhan. Nah, itu boleh. Tapi wakilnya tidak boleh penjualnya. Wakil itu harus pihak lain yang bukan penjualnya atau bukan orang-orang yang masuk dalam grupnya penjual. Misalnya pekerjanya nggak boleh, wakil harus pihak selain penjual. Itu baru disebut makbut yang diwakilkan. Baru dikirim kepada panti asuhan. Itu urutannya begitu. Padahal sekarang seringkali Ustadz, suatu komunitas gitu, sodako nasi Jumat misalnya, terus kita transfer duit gitu kan, nah mereka kan mewakili kita ya beli nasi bungkusnya kemana gitu, terus dia juga yang langsung menyampaikan kepada mana panti asuhan atau apa, nah itu nggak boleh juga Ustadz. Nggak boleh. Jadi intinya kalau kita mau nyumbang apa-apa harus dilihat barangnya. Kalau barangnya itu mislihat, itu harus diterima dulu, tidak boleh langsung disedekahkan atau diberikan orang lain. Kecuali barangnya kimia. Karena kalau belum diterima itu belum sah milik kita, berarti belum sah untuk diberikan kepada orang. Tapi boleh diwakilkan gitu loh. Tapi kalau Kan barangnya boleh itu bukan gitu. mislihat, itu boleh langsung. Karena Rasul dulu pernah melakukan. Dulu Rasul itu pernah pacuan kuda ya dengan sahabat, balapan kuda. Terus Rasul melihat ada kuda sahabat itu yang hebat, larinya kencang, terus sambil berkuda dia ngomong, itu saya beli ya gitu loh. Ya harganya berapa, terus sambil jalan, tapi belum diterima Rasul. Tapi Rasul langsung mengatakan, nanti kasihkan Ibnu Umar ya kuda itu gitu. Itu berarti Rasul belum takobut kuda, sudah dikasihkan. Itu menjadi dalil berarti itu boleh langsung dropshipping sebelum diterima Rasul. Karena apa? Karena itu barang kimia. Jadi kalau barang kimia boleh langsung dikasihkan tanpa menerima dulu. Kebalikannya kalau itu barang mislihat harus hati-hati. Harus takobut dulu baru boleh dikasihkan gitu loh. Ya memang aturan syariat begitu ya. Kalau enggak dianggap belum sah.
jual belinya belum sah. Kalau belum diterima dulu, jangan dikasihkan orang gitu loh. Ya kan sepertinya mempermudah gitu Ustaz, karena dengan sistem online gitu kita di sini bisa beli ke sana, kirim ke sini gitu loh. Tapi bukan Iya. menjual lagi, tapi memberikan gitu. Itu tetap Memberikan juga nggak boleh ya? kalau barang mislihat. Iya. Atau solusi lain kalau sodakoh itu sodakohnya umum saja gitu loh. Ini saya sodakoh terserah untuk apa ya, untuk nasi Jumat ya boleh, untuk yang lain boleh. Kalau secara umum itu kemudian diwujudkan dalam nasi bungkus, kemudian dijual, dikasihkan ke panti asuhan itu boleh. Ya, kan Jadi kadang-kala tidak ini secara aja khusus Ustaz. itu jual beli nasi bungkus, tidak Iya. secara khusus pesen nasi bungkus. Oh iya betul. Jadi Dibuat umum hanya saja daripada betul merepotkan. ngasih uang aja, Ngasih tapi uang ya terserah terserah itu untuk apa. buat apa gitu masih Ya. boleh ya. Atau saya berharap itu untuk nasi bungkus, tapi untuk lain terserahlah. Itu biar tidak ada ikatan pesen tadi gitu loh. Iya betul. Ya Ustaz, terima kasih. Pertanyaan kedua Ustaz, yang petani tadi Ustaz, ada yang murah dan mahal tapi petani tidak selalu diuntungkan. Iya, itu karena rantainya yang panjang. Itu mesti ada tengkulak yang itu harusnya ditangani oleh Qadhi Muhtasib. Itu mesti nanti asal muasalnya problem, mesti ada unsur apa tadi, jual beli ijon itu. Jadi sudah dibeli sama tengkulak karena petani membutuhkan biaya. Problemnya kan di situ. Mau nanam nggak ada biaya, dibeli dulu sama tengkulak. Dan tengkulak sudah bisa memperkirakan nanti harganya tinggi. Yang menikmati kan tengkulak yang punya duit itu. Nah, rantai ini yang harus dipotong. Dalam Islam itu, kalau petani nggak punya modal kan datangnya ke Baitul Mal. Dikasih, nggak usah utang. Sehingga bisa menanam padi di kebun kita. Tinggal ambil cangkulnya, kan gitu. Kalau dia bisa membiayai sendiri, kalau nggak punya biaya dikasih Baitul Mal, dia nanam sendiri, dia punya kebebasan untuk menjual sendiri, nggak usah tergantung pada para tengkulak. Itu salah satu pemotongan rantainya itu begitu. Jadi ini memang tidak hanya persoalan perdagangan, tapi ada lapis-lapis yang lain. Yang 8 lapis itu yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selalu begitu. Ya Ustaz, terima kasih. Jazakallah Ustaz. Paham. Baik, terima kasih. Ustaz, ini nyambung sama yang tadi Ustaz, ada dari Umu Yahya. Assalamualaikum Ustaz, apakah pakaian termasuk barang mislihat Ustaz? Dilihat produknya, mislihat itu kan barang yang ada padanannya. Kalau pakaiannya distro ya, hanya bikin satu saja itu namanya bukan barang mislihat karena nggak ada padanannya. Tapi kalau produk pakaian itu banyak, ada mereknya, jumlahnya banyak, itu barang mislihat. Karena mislihat itu maknanya ada padanannya. Jadi lihat-lihat pakaiannya ya, yang diproduksi. Yang diproduksi cuma satu atau banyak gitu aja. Saya bikin buku, kalau bikin buku cuma satu, saya fotokopi cuma jadi satu, itu bukan barang mislihat itu. Tapi kalau saya bikin buku banyak, nah jadi itu barang mislihat. Handphone juga begitu. Kalau handphone masih baru itu barang mislihat. Kalau sudah second itu barang kimiat. Nggak ada duanya di seluruh dunia. Nggak ada yang menyamai. Gitu ya, Allah. Boleh nanya Pak Rahmat, Mas Rahmat? Gimana? Izin bertanya, Mas Rahmat. Sebentar, mungkin sudah ada yang ngantri ya Ustaz ya. Mungkin bisa resen untuk selanjutnya aja. Gimana Ustaz? Oh iya, Mas. Ini ada dari Ibu Zia ya. Pertanyaan selanjutnya, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kok jadi benar-benar
saya makin tahu kalau diri saya tuh bodoh banget, Ustadz. Ustadz, itu loh seperti tadi nasi Jumat ya. Alhamdulillah kayaknya ada solusinya. Jadi orang bisa berdonasi dengan hanya uang dan dia bisa berniat mau untuk diapakan aja gitu kan. Ini loh Ustadz, sekarang ini kan ada rencana itu loh, beras. Pemerintah mau impor beras di saat petani sedang panen. Ini ada teman saya, ya Ustadz saya juga, dia punya hasil padi yang berlimpah. Dan kita nih, jamaahnya, muridnya bersepakat, ya sudahlah, yuk kita beli yuk. Jadi yang si ini beli berapa kilo ini. Cuma kan masalahnya itu di transportasi. Dia tuh nggak mungkin gitu loh. Karena kita bilang nggak mungkin karena kita langsung pemakai gitu. Kita nggak mungkin beli banyak gitu. Akhirnya kita coba yuk di drop di salah satu rumah gitu, rumah saya gitu. Kemudian nanti teman-temannya itu akan ngambil tuh di rumah saya atau saya akan bantu mendistribusikan sesuai dengan pesanan. Berarti itu termasuk bagaimana? Karena kan barang itu belum dipegang sama pembelinya. Belum dipegang sama pembelinya, tapi sudah berakad beli gitu. Terus yang kedua juga pembayarannya. Karena kalau kita pembayarannya itu sebenarnya kita suka saling ridho sama ridho aja sih. Bukan karena si pembeli itu tidak mampu bayar dibuka gitu loh. Cuma kadang-kadang karena kita belum tahu berapa ongkirnya, jadi ya udah nanti sekalian ditransfernya kalau kita sudah ketahuan. Nah akibatnya barang itu sudah nyampe duluan di pembeli, kemudian ya nanti dia bayarnya lah belakangan, yang seperti itu. Itu gimana tuh Ustaz? Itu kan karena kita kan hanya ini aja gitu loh. Hanya udahlah nggak apa-apa, yang penting kamu tuh udah beli barang nggak apa-apa, kamu nikmati juga lah nggak apa-apa gitu. Kata pembeli, kata si pedagangnya nggak masalah gitu, seperti itu. Hal-hal itu gimana Ustaz? Jangan sampai ya memang karena kebodohan juga, tapi juga kita melihat Islam yang luas tapi luas gitu loh Ustaz, seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedakan antara jual beli dengan menjual lagi ya. Tadi larangan kaitannya dengan makbut, kewajiban makbut itu kalau mau dijual lagi atau diberikan pada orang lain. Jadi ada kewajiban makbut itu kalau mau dijual lagi, tidak boleh langsung dropshipping. Itu ya harus difahami. Kemudian yang kedua, yang namanya makbut, penerimaan itu boleh diwakilkan. Tidak harus pembelinya langsung, boleh diwakilkan. Itu juga hal kedua yang harus difahami. Kemudian yang ketiga, jual beli itu yang tidak boleh tetap kalik bil kalik, tunda ketemu tunda nggak boleh. Oleh karena itu salah satu harus tidak tunda. Kalau dua-duanya tunda memang nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh ya? Karena nggak boleh sama Rasul. Ya, gimana lagi? Bukan saya yang larang. Ya kalau Rasul nggak boleh itu namanya nanti tidak sah. Kalau tidak sah kan haram. Nanti kita makan juga haram. Ya kita semata-mata karena ingin mentaati Rasul. Jadi ya tentu saja nanti tujuannya mesti arahnya kepada melindungi semua pihak supaya tidak ada yang nanti dirugikan. Ujung-ujungnya kan ke sana. Oleh karena itu harus tetap ditaati bahwa yang boleh hanya salah satu. Ini khusus selain barang ribawi ya. Salah satu itu boleh tunda. Oleh karena itu kalau pengiriman itu memakan waktu, maka uang harus ditransfer dulu. Kalau memang ongkirnya belum ketahuan, paling tidak harganya harus dikirim dulu, nanti ongkirnya baru nyusul. Jadi yang penting harga barangnya itu yang harus ditransfer dulu. Dan kalau bisa memang antara ongkir dengan harga barang juga jangan disatukan. Harus bersifat opsional. Kalau menyatu, itu nanti kena multi akad lagi gitu loh. Jadi kalau langsung
ini biayanya berapa, langsung ditotal antara ongkir dengan jual dengan harga barang, itu nggak boleh gitu. Itu berarti kena 2 akad, yaitu jual beli dengan ijaroh, dengan ongkirnya itu kena, nanti kena 2 akad, nggak boleh. Berarti yang harus jelas itu harga barangnya dulu, kalau ongkir itu bisa opsional. Ya bisa tawar-menawar lagi, dibedakan antara jual beli barang dengan ongkirnya. Karena pengiriman itu kan bisa macam-macam, bisa mungkin lewat pos, bisa lewat wahana, bisa lewat JNT, bisa JN, kan macam-macam. Itu dibedakan. Jangan disatu paketkan. Itu enggak boleh, nanti kena multi akad. Bisa juga diambil sendiri kan. Atau bisa diantar penjual, ya itu kan harus akad sendiri, jangan disatukan dengan jual belinya. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Ya, dua belah pihak harus paham, penjual dan pembeli. Muamalah kalau yang paham satu, yang lain nggak paham, ya nggak bisa terjadi. Itu namanya dimensi 3 itu ya beratnya gitu. Dimensi 3 itu aturan syariat untuk manusia dengan manusia lain. Beda dengan dimensi 2, itu kan hanya untuk diri sendiri. Seperti menghormati tamu, itu kan cukup sendiri. Tamunya itu nggak diatur. Yang diatur tuan rumahnya saja. Tapi kalau jual beli kan penjual dan pembeli. Harus sama-sama tahu hukum syariat. Begitu ya. Allah. Ustadz, masih ganjel. Ustadz, kalau misalnya yang mengalah ini penjualnya Ustadz, jadi ya udah kita jual kayak ini harga kredit nih boleh bayar 1 minggu gitu atau gitu gimana? Apa itu masih bisa gitu? Karena kan kita ya gimana ya, kita tuh penjual kadang-kadang kepingin lah barang kita tuh dibeli gitu, tapi gala ya dengan artinya dengan servis atau kemudahan gitu loh kepada pembeli itu gitu loh. Itu di mana tuh Ustadz caranya? Ya, Karena kan orang kan justru nggak mau bayar. Jual beli kredit boleh toh, jual beli kredit. Jual beli kredit itu boleh. Ya, tapi syaratnya apa? Syaratnya barangnya yang di depan, bayarnya yang di belakang gitu loh. Jangan di belakang semua kan enggak boleh. Kalau jual beli kredit itu kebalikannya, barangnya yang harus di depan, bayarnya di belakang. Bayarnya di depan itu kan kita ngirim tuh pakai jasa itu pengiriman gitu loh. Itu termasuk berarti barang di belakang. Kalau sama-sama di belakang kan enggak boleh. Makanya kalau mau boleh ya akadnya itu ketika COD, bukan ketika online. Kalau mau bayarnya ketika COD itu ketika online itu baru boleh wa'ad, tidak boleh akad. Jadi ketika online itu baru janjian, bukan berakad. Maka beda antara wa'ad dengan akad. Jadi akadnya itu setelah COD gitu loh. Setelah barang diterima baru bayar. Nah, itu boleh asalkan akadnya ketika COD. Terus apa yang membedakan wa'ad dengan akad? Yang membedakan kalau wa'ad itu masih opsional. Nanti kalau barang sudah sampai dilihat ya. Kalau cocok dibeli, kalau nggak cocok dikembalikan. Itu namanya masih wa'ad. Tapi kalau akad itu barang kalau sudah sampai harus beli, uang harus ditransfer. Itu namanya sudah akad di online-nya. Itu enggak boleh. Jadi nanti ekspedisi itu yang mewakili untuk berakad. Syaratnya apa? Nanti kalau memang nggak cocok, silahkan kembalikan ke ekspedisinya lagi, nanti kirim balik. Semua ongkir harus ditanggung penjualnya. Nah, itu boleh kalau mau caranya gitu. Jadi diulang lagi ya Ustadz, setelah barang diterima, maka si pembeli itu bilang, oh ya barangnya sesuai yang kita omongin, saya beli ya, nanti saya bayar seminggu kemudian gitu. Iya, boleh. Oh gitu, itu cuma kata perkataan itu udah membuat kita jeder gitu loh, hati kita tuh.
Oh, jadi gitu ya. Ya itu bedanya wa'ad dengan akad. Masya Allah. Oh, Dalam Islam itu pembahasan akad itu sampai jungkir balik nanti semester 6 lihat aja. iya. Karena akad itu mengikat dua belah pihak. Karena setiap akad tidak boleh dibatalkan. Kecuali atas keridoan dua belah pihak. Tidak boleh dibatalkan sepihak kalau sudah terjadi akad. Itu berlaku untuk semua akad loh. Masya Allah. Makanya ngangkat pekerja itu nanti jangan sembarangan dipecat, itu enggak boleh. Atau resign karena udah nggak kerasan resign. Padahal sudah akad. Sudah kontrak kerja selama 2 tahun misalnya. Baru setahun resign, enggak boleh kalau tidak ada keridoan dua belah pihak. Karena sudah terjadi akad. Semua akad tidak boleh dibatalkan. Kecuali kedua belah pihak ridho, gitu namanya iqolah. Nah, itu pembahasan semester 6. Kita kurang itu Ustadz, tadi Ustadz kurang negesin itu loh tentang wa'ad sama akad itu loh Ustadz. Jadi kita udah langsung aduh selama ini jadi kita apa nih? Masya Allah. Iya, karena nggak bahas itu. Ya Ustadz, tapi itu kan sudah apa ya, tingkah laku atau kebiasaan kita itu Ustadz, yang memang sudah pekerjaan sehari-hari kita itu Ustadz. Karena kita pikirnya itu memberikan kemudahan pada orang itu, ya akan Allah akan beri kemudahan juga gitu. Terus segala ya karena lihat mau kita loh menservis orang gitu, membahagiakan orang, udahlah kamu nikmatin itu nggak masalah. Nanti kamu udah cocok kan barangnya, seperti itu Ustadz. Aduh Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lega. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Budi, monggo silakan Pak. Pertanyaan. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Ustadz, terima kasih Mas Rahmat. Ustadz, saya kebetulan tinggal di daerah pertanian ini. Jadi banyak tetangga saya petani itu menggunakan kotoran sapi misalnya untuk pupuk kandang gitu. Dengan penjelasan Ustadz tadi, pertanyaan saya, kalau kemudian kotoran tadi taruhlah diolah dulu gitu ya, apakah ditambahi material skam seperti itu, terus dijual sebagai pupuk, apakah masih boleh atau memang sudah tidak boleh sama sekali? Karena kalau tidak boleh sama sekali berarti kemanfaatannya itu kan sama sekali nggak bisa diambil. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, sekarang kan lumrah ya orang beli makanan itu pakai apa ya, aplikasi Gojek kayak gitu. Nah, kalau penggunaan fasilitas semacam itu apakah akan termasuk yang terkena tidak bolehnya utang ketemu utang gitu Ustaz. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau pupuk kandang ya. Jadi dalam fikih itu memang dijelaskan najis itu bisa hilang kalau sudah hilang sifat najisnya. Nah, untuk kotoran itu yang disebut hilang sifat najisnya itu kalau sudah berubah warna atau berubah bau atau berubah rasa. Jadi kalau sudah ada perubahan bau, rasa, dan warna, itu berarti sudah kehilangan sifat najisnya. Nah, kalau sudah hilang sifat najisnya itu diperjualbelikan boleh. Biasanya disebut kompos. Kalau sudah jadi kompos itu diperjualbelikan boleh. Terus yang kedua apa tadi? Penggunaan aplikasi Gojek Ustadz untuk beli makanan gitu. Itu kan pembelinya baru membayar nanti pada saat barangnya diterima gitu. Apakah itu termasuk yang terkena larangan utang ketemu utang gitu? Kalau GoFood itu bukan utang ketemu utang, itu kena multi akad itu. Karena akad dengan driver GoFood itu ada dua, yaitu utang piutang dan jasa. Jadi pihak driver GoFood itu kan ngutangi dulu, itu satu akad. Kemudian juga ada akad jasa pengantaran kan, pembelian dan pengantaran.
itu terkena larangan multi akad, menggabungkan utang atau talangan digabung dengan jasa, itu tidak boleh kena multi akad, bukan kena kalik bil kalik, tapi kena larangan multi akad. Jadi solusinya kalau bisa ya dipisahkan antara jasa driver dengan pembayaran. Kalau bisa bayar langsung kepada restorannya, mungkin lewat aplikasi, kemudian dengan drivernya itu hanya membayar membayar jasanya, itu boleh. Tapi syaratnya ketika membayar ke restoran dengan aplikasi, tidak boleh ada manfaat yang muncul. Misalnya ada diskon-diskon, nah itu nggak boleh. Misalnya bayarnya langsung pakai GoPay, kemudian dengan driver GoFood-nya hanya bayar jasa, itu boleh. Syaratnya GoPay-nya tidak ada manfaat yang muncul. Begitu ya. Ya, Harus baik. hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah bisa dipahami ya. Sekarang kita beralih di kolom chat ya, Bapak Ibu, insya Allah. Ini pertanyaan dari Ustadz Hanafi. Ustadz, boleh tahukah reasoningnya kalau barang misliat harus takobut dulu, sementara kalau kimiat bisa langsung? Ya, reasoningnya ini hanya dugaan kita ya. Tapi ini bukan ilat, karena ilat itu sababul hukmi. Jadi yang membuat hukum ada atau tidak itu ilat. Tapi kalau reasoning itu ya hanya perkiraan akal manusia. Menurut dugaan saya, reasoningnya itu barang misliat itu mudah rusak. Mudah rusak, sehingga harus dipastikan oleh penjualnya. Jadi kenapa harus diterima dulu itu supaya penjual itu menjamin betul bahwa barang yang dimaksud itu barang yang sesuai yang ditawarkan, sesuai yang dijanjikan. Jadi diterima harus diperiksa. Misalnya beras ini benar-benar kualitasnya bagus. Kalau sudah sesuai, maka baru dikirim gitu loh. Reasoningnya begitu. Tapi nanti kalau jangan sampai reasoning ini jadi ilat. Nanti barang saya sudah jelas bagus dalam kemasan, jadi nggak perlu makbut, nggak apa-apa, itu nanti dianggap ilat gitu loh. Bahayanya kalau tanya reasoning itu begitu. Ini reasoning berarti hanya dugaan akal. Jadi barang misliat itu kebanyakan produk pertanian kan, produk yang mudah rusak, resiko tinggi, jadi harus dipastikan. Karena memang ada hadis yang lain yang ujungnya itu Nabi mengatakan la ribhu ma la tadman. Janganlah kamu mengambil keuntungan sementara kamu tidak menjamin barang itu. Berarti kalau menjual barang, ya kaitannya dengan barang misliat, harus kamu jamin betul barang itu sesuai dengan yang kamu jual, kamu tawarkan. Ada hadis mengenai penjaminan terhadap barang itu. Jadi tidak boleh ngambil untung sementara dia tidak menjaminnya. Itu terkait dengan makbut tadi gitu. Begitu ya, Allah. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Ustaz, menyambung lagi Ustaz, ini pertanyaan dari Bapak Billy ya. Assalamualaikum Ustaz, kalau untuk hewan kurban bagaimana, bisa jadi samsaroh atau enggak? Apakah termasuk kimiat gitu? Hewan kurban termasuk kimiat, bukan misliat. Karena hewan kurban itu enggak ada duanya. Makanya dulu Rasul ketika ini terkait dengan Pak Hanafi juga ya. Misliat itu nanti kaitannya dengan utang piutang, dengan qard. Jadi
Kenapa court itu terkait dengan barang misliat? Itu karena yang disebut court itu kan matu'tihi minal misliyati liyurod dalaka misluhu fil mustakbal. Jadi court itu aslinya kepada barang misliat. Jadi definisi court menurut ulama itu apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat untuk dikembalikan harta misliat yang lain di waktu yang akan datang. Itu definisi court. Jadi inti barang misliat tidak hanya kaitannya dengan resiko yang tinggi, tapi juga itu bisa untuk court karena mengembalikannya itu banyak padanannya gitu loh, banyak padanannya. Kalau utang beras 10 kg nanti cari di tempat lain itu bisa yang sama gitu loh, beras yang sama, yang misliat itu bisa dicari di berbagai pasar, berbagai toko, itu yang disebut barang misliat. Sehingga bisa untuk court. Itu supaya apa? Jangan sampai terjadi riba. Makanya Imam Syafi'i malah mensyaratkan court itu hanya untuk barang misliat. Kalau kimiat tidak boleh. Karena sulit cari padanannya. Tapi ulama yang lain membolehkan barang kimiat karena Rasul pernah utang onta gitu loh. Pernah utang onta. Antara yang diutang dengan yang dibayarkan beda. Utangnya onta kecil, bayarnya onta gede gitu loh. Itu boleh karena onta itu barang kimiat. Jadi barang kimiat itu nggak ada padanannya. Sehingga yang penting kuantitasnya sama. Utang onta 1, kembalinya onta 1. Walaupun kualitasnya beda. Utang piutang court itu ditoleransi. Ada beda kualitas kalau untuk barang kimiat. Tapi untuk barang misliat nggak bisa, nggak ada toleransi. Karena padanannya banyak. Maka ukuran sifat takaran harus sama kalau untuk court barang misliat. Tapi kalau untuk court barang kimiat itu yang penting sama kuantitasnya, tapi kualitas tidak mungkin sama. Dan Rasul melakukan itu. Pinjam onta kecil, mengembalikannya onta gede. Onta 1 tahun, mengembalikannya onta 2 tahun lebih gemuk. Itu tidak riba karena barang kimia. Berarti kesimpulannya hewan tunggangan itu termasuk barang kimia. Berarti tidak boleh pesan untuk hewan kurban. Hewan kurban kan 3, kambing, sapi, onta. Nggak bisa pesan karena bukan barang kimia. Bukan barang misliat, nggak boleh dipesan. Jadi kalau kepada panitia ya akadnya dirubah wakalah bil ujroh, jangan pakai akad jual beli pesan. Allah alam. Oh, baik, insya Allah bisa dipahami ya. Dan ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak Wahyu. Menarik bagi saya membagi kodi muhtasib dan operasi pasar ini Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah kodi muhtasib ini bisa bergerak cepat dalam memutuskan perkara Ustaz? Mengingat dalam kondisi hari ini keputusan hakim itu menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini menyebabkan pedagang rugi. Kasus teman saya pedagang HP-nya harus disita sebagai barang bukti dan udah berbulan-bulan. Lalu bagaimana peran operasi pasar, apakah bergerak setiap hari ke pasar-pasar Ustaz? Iya. Ini memang harus dilihat penjelasan di kitab fikih secara tuntas. Jadi kodi muhtasib itu bukan kodi biasa. Apa yang membedakan? Kodi biasa itu hanya bersidang atau melakukan penyidangan kalau ada pengaduan. Kalau nggak ada pengaduan ya dia nganggur. Makanya zaman sejarah Islam itu profesi yang paling banyak nganggur itu kodi. Nganggur bertahun-tahun, nggak pernah ada yang disidang karena nggak ada pengaduan. Tapi beda dengan kodi muhtasib. Kodi muhtasib itu tugasnya bukan menunggu pengaduan. Itu berarti tidak memahami kalau ada kodi muhtasib kayak gitu. Kodi muhtasib itu kodi yang tugasnya
menghilangkan pelanggaran hak-hak masyarakat. Nah, itu dalam kitab fikihnya begitu. Jadi tugas qadhi muhtasid bukan menerima pengaduan. Kalau menerima pengaduan itu di qadhi biasa, di sidang di pengadilan. Jadi qadhi muhtasid itu tugasnya menghilangkan hak-hak masyarakat. Berarti ada pengaduan atau tidak pengaduan, dia keliling terus, meriksa terus. Yang diperiksa misalnya apa? Kalau di pasar-pasar yang diperiksa itu timbangan-timbangan, itu dicek terus. Ada pengaduan atau tidak ada pengaduan harus dicek. Itu kalau sampai penjualnya itu ngasih bandol ke timbangannya, itu kan merugikan hak masyarakat. Walaupun tidak ada pengaduan. Jadi yang dikerjakan itu memeriksa timbangan, memeriksa takaran dan sebagainya. Sampai mungkin ada yang ngecek di lampu merah juga, ada yang melanggar lampu merah apa enggak, atau parkir tidak di tempatnya. Itu yang menindak itu qadhi muhtasib, bukan polisi. Kalau dalam Islam. Ada larangan parkir kok mobil parkir di situ, nanti yang menindak itu qadhi. Kalau yang nangkap polisi, mungkin qadhi nggak bisa nangkap. Ini yang punya mobil siapa? Tolong ditangkap, nanti disidang di tempat. Jadi qadhinya keliling terus tiap hari. Dan harus banyak. Dan didampingi polisi. Polisi nggak boleh mengambil tindakan, polisi hanya mendampingi saja. Qadhi muhtasib. Nanti yang memutuskan, yang menghukum, yang menindak itu qadhi muhtasib, bukan polisi. Polisi perlu didampingi karena butuh pengaman. Kalau nanti pedagangnya ngamuk, siapa yang melindungi kalau nggak ada polisinya? Wong qadhi nggak bisa berantem, nggak punya senjata. Senjatanya cuma mulut kalau qadhi. Yang punya senjata itu polisi, namanya surtoh gitu. Begitu ya, Allah. Oh, baik. Terima kasih, Ustaz. Untuk Umu Yahya, mohon maaf ya, kayaknya waktu sudah ini. Tadi juga sudah ada di pertanyaan chat ya. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Agak tidak sesuai tema hari ini. Mungkin langsung ditutup dengan closing statement ya, Ustaz ya. Ada pertanyaan, Ustaz izin bertanya. Kemarin saya ada lihat video orang bertanya kepada Ustazah. Pertanyaannya, apakah boleh menjadi pemimpin secara demokrasi menurut Islam? Lalu jawabannya, umat Islam mesti jadi pemimpin dan itu boleh secara demokrasi. Dan kalau ada yang ajak-ajak khilafah, jangan mau. Bagaimana pendapat Ustadz tentang jawaban Ustazah tersebut, Ustadz? Begitu. Ya, tergantung mendefinisikan demokrasi itu apa. Saya sering diskusi dengan kiai, diskusi di demokrasi, ternyata nggak nyambung. Karena memahami demokrasinya beda. Saya pernah diskusi, kiai ngomong, demokrasi sesuai Islam, demokrasi ada ayatnya dalam Quran gitu loh. Ya saya curiga kok. Mengatakan demokrasi sesuai Islam. Saya tanya, demokrasi itu apa menurut Pak Kiai? Ternyata menurut Pak Kiai, demokrasi itu musyawarah. Ya Allah. Kalau memahami demokrasi itu musyawarah, ya memang banyak ayatnya. Ya harus paham dulu demokrasi itu apa. Nanti jangan-jangan nggak nyambung. Demokrasi yang dimaksud saya dengan yang dimaksud Pak Kiai. Kalau yang dimaksud demokrasi itu musyawarah, dalam Islam itu ada musyawarah. Walaupun musyawarah aturannya ada 4 macam musyawarah. Salah satunya, ini pembahasannya panjang, musyawarah dalam Islam, salah satunya itu bisa dengan suara terbanyak. Walaupun tidak semuanya, ada 4 macam musyawarah. Yang salah satunya bisa dengan suara terbanyak. Salah satunya mengangkat pemimpin. Mengangkat pemimpin itu bisa dengan voting, mengambil suara terbanyak. Jadi musyawarah itu diatur mengikuti apa yang dimusyawarahkan. Nah, intinya begitu. Kalau memang yang dimaksud
yang dimaksud demokrasi itu adalah musyawarah untuk mengangkat pemimpin, ya dalam Islam ada, dan itu tata caranya memang harus dengan voting, suara terbanyak. Oleh karena itu yang dimaksud demokrasi apa? Kalau yang dimaksud demokrasi itu kedaulatan rakyat, yang dimaksud demokrasi itu adalah ketaatan tertinggi kepada hukum buatan rakyat. Itu maknanya apa? Itu kan musyrik maknanya. Demokrasi itu musyrik. Kemusyrikan yang paling besar itu ya demokrasi. Kan tergantung mendefinisikan demokrasi itu apa. Kalau demokrasi diartikan musyawarah, ya kayaknya nggak pernah kuliah di Visipol. Yang ngerti orang Visipol lah. Tanya Pak Hanafi itu, alumni Visipol. Demokrasi itu apa? Kalau diartikan musyawarah tok itu kan ya malu-maluin orang Visipol. Oleh karena itu harus tahu maknanya apa gitu. Kalau ada ustadz yang mengatakan demokrasi sesuai Islam, ya harus ditanya lagi, jangan marah dulu. Jangan-jangan beda definisinya. Nah, kalau mau debat supaya tidak terjadi debat kusir, syaratnya apa? Syaratnya harus sama-sama mengajukan takrifnya atau definisinya. Ini ada takrif baru dari Pak Hanafi. Demokrasi tergantung logistiknya. Ini menurut aliran mana saya nggak tahu. Baik, pantesan kemarin di KLB kok banyak yang marah karena logistiknya kurang. Cuma dikasih 5 jutaan, marah semua. Nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Berarti demokrasi adalah logistik. Gitu ya. Ini menurut pakar Visipol loh. Saya nggak tanggung jawab. Menurut alumni Visipol. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah masih 1 kali pertemuan kita tuntaskan hukum perdagangan ya. Hukum perdagangan. Baru nanti kalau ada yang mau lanjut silakan semester 3 itu gongnya politik ekonomi Islam. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah menyimak hingga tuntas ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, terima kasih banyak. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illa anta dalam lindungan Allah. Ya. Kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Kasih Ustaz dicontoh. Matur nuwun. Aduh, Pak Hanafi. Pak Hanafi tanggung jawab. Kenyataannya gitu, Tat. Demokrasi itu adalah alokasi sumber logistik. Oh, iya. Berarti dari logistik oleh logistik untuk logistik. Nah, itu. Logistik. Nggak dapat logistik, nggak logis mikirnya. Logistik asal kata logis. Naudzubillah min dzalik. Allah, mudah-mudahan deh Yeah. kita semua jadi lebih baik. Amin, amin. Terima kasih. Ya, izin live ya. Izin keluar Ustaz.